Baik, terima kasih Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berpengalaman dahulu menurut agama dan kepercayaan Islam. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau cek kesehatan kalian dulu. Winayanti, Ada Bu. Vivi, Yogita, Nurungga, Hadir Bu. Yaser, Tidak ada Bu. Putri, Ada Bu. Vivi, Bu. Bisa, Tati Bu. Saki. Oke, jadi kita yang sudah hadir hari ini ada 3 orang. Yang Saki, kita amat keluarga ketemu dan yang izin kata yang baik sama. Nah, setelah kita melakukan absensi, selanjutnya Ibu mau cek keaktifan kalian untuk pelajar PPKM hari ini. Di sini ada eksplisit. Nah, Ibu harap kalian semua menyanyikannya dengan irama lagu Potong Bebek Angsa. Di sini Ibu harap kalian berdiri di tempat masing-masing. Silakan. Semua bisa melihat? Bisa. Oke. Aku punya hakku dan kewajibanku, ayahku miliki kewajiban gunakan. Mari lakukan secara seimbang. La 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 rukun. Mari lakukan secara seimbang. La la rukun. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Irama lagu kita ini adalah lagu apa? Potong bebek angsa Bu. Potong Bebek Angsa. Potong Bebek Angsa berasal dari lagu daerah Iya, Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk materi kita hari ini ada dan eksplikan, yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di sini kita fokusnya kepada warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Di sini ada yang tahu nggak apa itu hak? Saya Bu. Ya, silakan dibuka. Hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan harus kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban kita. Iya, bagus sekali. Hak adalah segala sesuatu yang kita miliki. Karena kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan untuk memperoleh hak kita. Jadi dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua bisa mengetahui dan menganalisis apa itu hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, masyarakat, dan negara, khususnya dalam kaitannya dengan budaya. Nah, selain itu kalian juga akan diminta untuk memberikan contoh terkait hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit mengenai materi kita. Seperti yang sudah dikatakan tadi, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik pribadi dan penggunaannya bergantung pada pribadi yang bersangkutan. Karena kewajiban adalah keharusan sesuatu yang harus dilakukan untuk mewujudkan hak. Kita memiliki hak dan kewajiban, tentunya sesuai dengan posisi kita masing-masing. Misalnya kalau di rumah, kita mempunyai hak apa? Coba Lina, apa hak kita di rumah? Kita di rumah itu seperti mendapat uang jajan dari orang tua. Iya, bagus sekali. Putri, kewajiban kita di rumah siapa nak? Contohnya Bu, seperti membantu orang tua, mencuci piring, membersihkan rumah, begitu Bu. Bagus sekali. Nah, kalau di sekolah, kewajiban kita itu membersihkan ruangan kelas, belajar, mendengarkan guru. Hak kita memperoleh ilmu dan memperoleh kenyamanan saat belajar. Sementara di masyarakat, kita memiliki hak untuk merasakan atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan kita. Sementara kewajiban kita yaitu membantu warga negara bergotong royong. Nah, tetapi dalam hal ini ingin mengkaitkan bagaimana hak dan kewajiban kita dalam beberapa bidang, khususnya di bidang budaya. Kalau di bidang
golongan maupun budaya yang dimiliki. Nah, untuk materi hari ini Ibu membuat sedikit video, bisa diamati videonya. Nah, di sini adalah video yang menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara, warga sekolah, warga masyarakat berperan aktif dalam menjaga kelestarian budaya. Nah, di sini ada melestarikan kebudayaan lokal. Coba diperhatikan, apakah Anda tahu apa kebudayaan lokal itu? Di sini sangat dijelaskan. Kenapa kita harus melestarikan kebudayaan lokal kita? Nah, setelah kita mengamati video, Ibu ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1, Putri dan Lita. Kelompok 2, Vivi, Lina, dan Sebentar. Jadi kelompok 1 mengkaji bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan budaya. Sementara kelompok 2 mengkaji bagaimana hak dan kewajiban dan budaya sebagai warga masyarakat. Oke? Nah, waktunya Ibu beri selama 30 menit. Nanti yang kelompok 1 boleh presentasi ke depan. Oke, jadi waktunya sudah habis. Ya, Ibu harap kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil ini. Baik, terima kasih kepada selamat pagi semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan saya menganggotakan Putri dan teman saya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipaparkan oleh anggota saya dan kepada kita. Baik, ada hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah adalah sesuatu yang dapat kita terima dari generasi kalian di sekolah. Hak yang harus diterima dan dapat dilakukan oleh sebagai warga sekolah antara lain mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah dan menggunakan perlakuan. Sementara kewajibannya adalah memberi kepastian lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Bila kita selalu menentukan dan mengadai kewajiban lingkungan sekolah, maka nanti tidak bisa. Terima kasih kepada guru saya sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Nah, yang dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah di bidang budaya yaitu bagaimana hak kita yaitu memiliki kebebasan untuk bisa mempertunjukkan kebudayaan kita dan bisa mengeksplor lagi mengenai kebudayaan kita dengan bagaimana kebudayaan lain sesama teman kita. Selanjutnya kewajiban kita dengan bidang budaya yaitu bisa untuk menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan yang ada di ruangan kelas. Jadi Ibu harap dari hasil diskusi dan kelompok 1 bisa menjadi wejangan untuk kita agar kita bisa semakin giat untuk saling menghargai, menciptakan toleransi dan kerukunan dalam perbedaan yang ada. Nah, untuk kelompok 2 karena waktunya tidak cukup, Ibu harap kelompok 2 bisa presentasi di minggu depan. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu berharap ada yang bisa memberikan kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan satu orang? Ya, Lina, silakan. Nah, adapun kesimpulan pada materi kita hari ini itu di mana kita ketahui bahwa hak merupakan segala sesuatu yang harus kita
kewajiban untuk segala sesuatu yang harus kita lakukan. Baik. Saya kepada Baik, terima kasih tepuk tangan. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, hak itu adalah hak yang mutlak kita peroleh sebagai manusia dan juga sebagai warga negara. Sementara kewajiban kita yaitu hal yang harus kita kerjakan secara bertanggung jawab agar kita dapat menuntut hak kita. Jadi antara hak dan kewajiban harus kita lakukan secara seimbang. Kenapa? Supaya tercipta lingkungan masyarakat dan juga warga negara ataupun kita sebagai warga sekolah tercipta dengan damai, tentram, dan rukun. Oke? Nah, untuk soal evaluasi Ibu sudah kirimkan melalui Google Form. Nanti Ibu nilai di situ, silahkan dikerjakan. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalian suka? Suka. Oke, bagus. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu harap kalian mempelajari materi bela negara karena minggu depan kita akan memasuki materi tersebut. Ibu harap kalian bisa membaca-baca bukunya sebelum kita belajar bela negara minggu depan. Selanjutnya untuk mengakhiri materi kita hari ini, Ibu harap ada satu orang yang memimpin doa. Pada Putri, tolong diikuti doanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ditutup dengan baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata salah, Ibu mohon maaf. Dan semangat lagi belajarnya, semakin giat lagi untuk menciptakan kerukunan di lingkungan belajar kita yang di kelas ini. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa kembali.